Shalom, shalom. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan, tema kita pada kesempatan ini saya akan bagikan tentang pengenalan kita terhadap Tuhan. Ya, saya berusaha, saya belajar ya untuk merenungkan hakikat-hakikat Allah. Karena itu dalam khotbah siang ini saya sampaikan tentang El Shaddai. Ya, minggu depan dalam 3 kali khotbah semua tentang hakikat Allah. Allah yang tak terbatas, Allah yang mahadir. Ya, saudaraku, saya akan sampaikan itu. Nah, saudara, kita akan fokuskan perhatian kita dalam pengalaman Abraham. Dalam Kejadian pasal 17. Ya saudara, saya harapkan kita dapat betul-betul meresapi dan apa yang saya sampaikan. Saya cuma alat, biarlah firman yang saya baca ini menjadi hidup dalam setiap hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak semua 22 ayat ini saya bacakan, hanya beberapa bagian yang penting yang saya bacakan. Biar nanti saudara di rumah bisa mengulang kembali. Saudara, mari kita lihat dalam ayat 1 lebih dahulu. Kejadian 17 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Amin. Saudara, kita lihat ayat ini. Dikatakan usia Abraham di sini umur 99 tahun. Allah datang menghampiri Abraham. Ini sebuah kehormatan, privilege yang luar biasa yang boleh dialami oleh Abraham. Saudaraku, Allah datang menghampiri dia di saat dia berusia 99 tahun. Dikatakan Tuhan menampakkan diri sekaligus berbicara. Dan apa yang diungkapkan di sini, Tuhan menyatakan siapa dirinya. Dikatakan dalam ayat 1 ini, akulah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, kita sangat kenal, bahkan seringkali kita menyanyikan, nanti pun setelah firman saya akan ajak saudara untuk menyanyikan lagu El Shaddai. Ya, kita cari di Alkitab tidak akan ketemu. Di dalam teks bahasa Ibraninya kita akan bertemu. Yaitu akulah Allah yang Maha Kuasa dari terjemahan kata El Shaddai. Nah saudara, kenapa sampai Allah berbicara kepada Abraham dengan mengungkapkan siapa dirinya? Ini sesuatu yang menarik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah menyatakan dirinya? Jelas, Allah datangi Abraham oleh karena adanya covenant. Adanya perjanjian. Kita tahu dalam Alkitab ada perjanjian Adam, ada perjanjian Nuh, ada perjanjian Abraham, ada perjanjian Musa, perjanjian Daud, ada perjanjian baru. Ya saudara, nah dalam hal ini Allah datangi Abraham oleh karena ada perjanjian. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 12, Allah memanggil Abraham. Allah pisahkan Abraham dari keluarganya. Dari keluarganya yang menyembah berhala. Karena Allah akan menyiapkan sebuah bangsa yang sangat khusus istimewa. Dan Abraham adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Dari Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 anak laki-laki. Ya ada Dina, cewek. Dari situlah muncullah keturunan Israel dari Abraham. Jadi Allah datang menghampiri Abraham karena ingin menyatakan dirinya berkaitan erat dengan perjanjiannya. Dalam Kejadian 12 Allah memanggil Abraham dan Allah memberkati Abraham dengan janji bahwa Abraham akan memiliki anak. Dan ingat pada waktu itu usia Abraham berusia 75 tahun dan istrinya 65 tahun. Nah saudara, untuk lebih baik saya mengajak saudara membaca
pasal 16 ayat yang ketiga. Kejadian 16 ayat ketiga. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Kita melihat latar belakangnya. Jadi setelah Abraham dipanggil dalam usia 75 tahun, berarti 10 tahun kemudian berumur 85 tahun, ditunggu-tunggu kok enggak punya anak. Dalam usia 85 tahun, lalu usulan dari istrinya bahwa Hagar yang akan melahirkan anaknya. Jadi sikap ini yang menarik. Jadi sikap Abram dan Sarai, saudaraku, yang meragukan Allah, lalu mereka berdua jatuh dalam dosa yang serius. Allah berkata, Abraham, engkau akan punya anak. Tapi Abraham tidak sabar menunggu, ya kan? Tidak sabar menunggu. Lalu atas usulan istrinya dia melakukan sesuatu yang tidak pantas. Padahal rencana Allah lewat Sarai, istrinya akan melahirkan anak. Allah datang. Ini sesuatu yang menarik. Selalu inisiatif datangnya dari Allah. Ketika manusia jatuh, yang menjadi inisiatornya adalah Allah. Ketika Adam jatuh, Allah datang kepada Adam, di manakah engkau? Hati Allah hati yang luar biasa. Allah peduli kepada orang-orang yang sedang jatuh. Tapi anehnya manusia kadang-kadang tidak peduli. Orang jatuh tambah dijatuhin. Allah datang menghampiri Abraham dengan menyatakan dirinya, aku adalah El Shaddai. Aku adalah Allah yang maha kuasa. Sesuatu yang mustahil bagi engkau, tapi menjadi mungkin bagi aku. Nah saudara, jadi memang ketika Abraham dan Sarai mengambil keputusan, sepertinya ada pembiaran. Kita tahu manusia diberikan apa? Diberikan hak untuk memilih. Karena manusia diberikan hak untuk memilih. Karena manusia punya kehendak bebas. Kita tahu, kita punya pikiran, ya kita punya perasaan, kita punya kehendak. Jadi kita bisa diberikan kebebasan untuk memilih. Namun yang menjadi masalah, Abram seharusnya ketika dia memutuskan pilihannya, walaupun ada masukan dari istrinya, dia tahu kan kalau Allah sudah berjanji lewat Sarai akan melahirkan anak. Tapi enggak. Tapi memang Allah biarkan mereka mengambil keputusan yang salah. Namun ingat, Tuhan juga menghajar. Ya, menghajar. Dengan cara bagaimana? Membiarkan Abram sendirian. Saudara membaca di situ 10 tahun, berarti ada kurang lebih 15 tahun. Harus dia menunggu. Dan ketika mengambil keputusan, Allah tidak berbicara, kurang lebih berapa tahun kalau dihitung? 99 tahun. Dikurangi. Ada 13 tahun Allah tidak berbicara kepada Abraham. Tiba-tiba Allah datang kepada Abraham. Abraham, akulah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Jadi kita melihat sih, ketika Abraham jatuh, Abraham tidak membiarkan, Allah tidak membiarkan Abraham sampai keteteran, berantakan begitu. Kita tahu firman Tuhan yang luar biasa yang sangat memberkati, pernyataan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini kita lihat dalam Roma 8:28 berlaku bagi Abraham. Ketika Abraham jatuh, Allah juga tidak berhenti bekerja karena ada perjanjiannya. Allah yang maha suci. Allah tidak bisa kompromi dengan keberdosaan. Sehingga ada keterpisahan, sehingga Allah ngambek. Kalau mungkin bahasa yang lain, Allah tidak mau bicara. Tapi karena perjanjiannya Allah menyatakan kasihnya datang menghampiri Abraham.
Saudara, jadi Allah menggunakan kesalahan Abraham dan Sarai ini untuk mengajar. Sekaligus meyakinkan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan El Shaddai yang maha kuasa. Nah, apa kesalahan Abraham? Walaupun sudah saya singgung tadi. Apa kesalahan Abraham? Yang pertama, Sarai punya asumsi. Nama seorang wanita ya, umur 75 tahun. Setelah 10 tahun tinggalkan Mesopotamia menuju ke Kanaan. Sudah berumur 75 tahun. Saudara bisa bayangkan seorang wanita umur 75 tahun sudah menopause. Ya kan? Ya nggak mungkin punya anak. Nah lalu Sarai mengusulkan kepada suaminya, "Pak, ya mungkin bukan lewat aku." Nah coba kita lihat pasal 16 kembali ayat 1 sampai 3. Saya baca ulang. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Memang itu faktanya kan, 10 tahun berjalan tidak berikan anak sementara usia sudah berumur 65 tambah 10, 75 tahun. Ya kan? Nah karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya pada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Saudara mungkin berkata, kok istrinya kok mau ya? Saya begitu yakin, saudaraku, walaupun tidak dibenarkan, istrinya punya asumsi. Karena dia berpikir nggak mungkin lah, wah aku sudah menopause. Maaf, bahasa lainnya juga sudah mandul, sekarang menopause. Nggak mungkin punya anak. Nah, dia berpikir dalam konsep berpikirnya, ini berpikir manusia, belum saya bicara budayanya ya, budaya setempat. Dalam konsep berpikirnya, ya dia ingin memberikan Hagar itu kepada dia bukan kata erat dengan kaitan dengan keinginan seksnya Abraham yang usia 85 tahun. Tapi karena perjanjian Allah. Nah dia berpikir jangan-jangan ya kan, jangan-jangan Hagar ini yang kebetulan ada menjadi hamba kita. Nah saudaraku, jadi asumsi. Saudara yang saya kasih, ya jadi Tuhan mungkin asumsi Tuhan mencegah dia. Tuhan mencegah dia untuk melahirkan anak. Bukti 10 tahun menunggu katanya janji. Ya, dan Abraham menyetujui asumsi dari istrinya itu. Itu alasan pertama. Yang kedua, partner yang tidak mendukung. Harusnya Sarai kan sudah tahu, dua-dua sudah mendengarkan bahwa akan memiliki anak. Ya, harusnya boleh-bolehlah memberikan nasihat seorang istri. Enggak salah memberikan nasihat pada suaminya. Bahkan terus terang saya akui dengan jujur, saya banyak dinasihati istri. Kalau istri saya enggak nasihatin saya, enggak mungkin lah saya bisa maju kayak begini, maaf. Sampai saya melanjutkan studi, karena waktu menikah studi saya berhenti. Ya, sampai dapat S3 doktor karena istri memberikan nasihat. Ada banyak hal yang lain dari hasil advice-nya, nasihat, saran dari istri saya. Tetapi yang saya maksudkan dalam konteks ini, Abraham mendengar nasihat istri yang tidak baik. Harusnya dia pasang filter dong. Ma, enggak bisa ma. Memang kita sudah berumur, saya 85 tahun, mama 75 tahun. Tapi ingat loh, Tuhan yang ngomong loh, kita punya anak. Ingat, Adam dan Hawa. Kenapa Adam? Ya Hawa, nasihat Hawa, sarannya Hawa. Tapi maaf ya, jangan menghakimi, oh wanita sumber dosa, itu keliru juga. Tapi yang saya maksudkan sini, ya memang Adam lebih tahu dulu kan bahwa jangan kau sentuh atau makan. Tapi yang jelas Hawa pasti tahu juga. Tapi kejebak dengan ular. Nah di sini kita melihat betapa pentingnya kemitraan.
Anda adik-adik yang sebagian besar mayoritas ini yang hadir anak-anak muda. Kalau Anda menikah jangan hanya karena kejar status. Amin. Amin. Anda kuliah nggak usahlah takut dikatain kok masih single. Ya. Kuper kurang pergaulan, dijuluki ijo lumut, ikatan jomblo lucu imut. Habis PMDK, pendekatan melulu dapat kagak. Gak apa-apalah. Bukan waktu, saya ngerasakan itu. Sampai saya dijuluki teman DRS, Joko Rodosuwe. Itu bahasa Jawa, pemuda yang lama, karena expired. Saya menikah umur 37. Kebablasan. Tapi saya tahu saya nggak mungkin nggak menikah. Saya butuh seorang istri pendamping dalam pelayanan. Saudaraku, tapi saya belajar bersabar, bukan berarti nggak laku. So. Ya, banyak yang jodohin. So. Ada pendeta, ayo tak bantu, kenalkan, diundang khotbah, kenalkan. Tapi nggak bisa karena pernah terluka, masalahnya di situ. Ya orang terluka paling bahaya. So. Ya, nah saudara yang saya kasih, jadi hati-hati, so. Jangan karena status. Karena apa? Dalam pernikahan itu juga ada hal yang prinsip kemitraan. Sore nanti saya bicara rukun itu indah. Bagaimana membangun kebersamaan. Kita berbeda, dua jadi satu nggak mungkin. Buktinya Sarai dengan Abraham dalam hal ini. Mereka harus pegang prinsip sebenarnya kan. Bahwa lewat kandungan Sarai walaupun sudah umur dikatakan mandul. Ya pai janji Tuhan kan. Yang ketiga, mereka ngambil jalan pintas. Ya kan, tadi saya sudah baca, setelah berusia 10 tahun, dalam usia 10 tahun, 10 tahun kemudian maksud saya menunggu, enggak tahan. Ingat, kenapa Sarai lakukan itu? Karena budaya. Budaya pada waktu itu di tanah Kanaan sudah biasa. Tuan, kalau istrinya enggak punya anak, tuan bisa mengambil pembantunya, budaknya. Itu biasa. Budak rela. Jadi kalau istri tidak bisa melahirkan anak, maka suaminya boleh bersetubuh dengan budaknya untuk mendapatkan anak. Jadi 3 kesalahan ini ya. 3 kesalahan sehingga Tuhan tidak berbicara 13 tahun, tidak nongol, tidak ngomong. Ada fase Tuhan tidak ngomong. Sebagaimana saya pernah katakan antara Injil Matius dengan Maliaki ada 400 tahun yang disebut dengan 400 tahun sunyi. Tuhan tidak kirim nabinya, Tuhan tidak bicara. Demikian dialami oleh Abraham. Tapi tiba-tiba karena perjanjian covenant, Allah datangi Abraham, akulah El Shaddai. Saudara, ada 3 hal yang dapat kita pelajari di sini. Allah menyatakan dirinya El Shaddai. Yang pertama, kita belajar mengenal Tuhan itu sangat penting. Perlu mengenal dengan benar. Dalam pasal 17 ayat 1 dikatakan, akulah Allah yang maha kuasa. Allah menyatakan diri sebagai Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Jadi Allah mau Abraham memang bersalah. Telah melanggar apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga dikatakan dalam bagian akhir ayat 1. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Artinya Abraham harus bertobat. Allah menyatakan memperkenalkan dirinya. Akulah Allah yang maha kuasa. Allah yang mampu merubah keadaanmu. Allah yang mampu memberikan anak kepadamu. Walaupun usiamu sudah usur. Sudah menopause. Dikatakan mandul. Aku sanggup. Saudara. Jadi di sini Tuhan berbicara kepada Abraham ya untuk menekankan Tuhan mau berelasi, membangun hubungan dengan Abraham. Ini memberikan kesan pada kita, Allah selalu ingin berkomunikasi dengan kita. Aneh, ada manusia-manusia kalau sudah ada masalah bikin jarak, ngadoin, menjauhkan diri. Tuhan tidak. Tuhan ingin selalu ada penyelesaian dalam setiap masalah. Karena kuncinya relasi. Maka saya berani berkata kalau ada orang-orang yang tidak mau membangun relasi,
selalu mengisolasikan diri, menutup diri dari orang lain, maka orang tersebut tidak akan pernah berhasil. Kita butuh teman kok. Kita butuh Tuhan jelas. Ya, refleksi dari hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman. Kita nggak bisa sendirian. Relasi perlu, hubungan perlu. Ya. Nah, jadi relasi tadi saya katakan karena ada janji. Tuhan tidak pernah melupakan janji. Saya pernah sampaikan di minggu siang yang lalu kan. Allah tidak pernah lupa. Kata ingat bagi Allah bukan berarti Allah lupa. Karena diingatkan baru ingat. Tidak. Tuhan selalu ingat. Ketika Abraham jatuh terpuruk, Allah datang. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ini merujuk apa yang mustahil bagi Sarai dan Abraham. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Kamu memang sudah opa-opa, sudah oma-oma. Kamu dikenal sebagai orang mandul dan sudah menopause lagi. Tapi bagiku selalu ada kemungkinan untuk itu. Apa arti El Shaddai? El Shaddai artinya Allah yang mengikat alam. Allah yang berkuasa membuat alam melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah itu sendiri. Secara hukum alam gak mungkin Sarai punya anak. Gak mungkin. Mandul dan sudah menopause, gak mungkin lah. Tapi Tuhan berkata, aku Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika Allah berbicara, aku adalah Allah Maha Kuasa, berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Mampu. Dia mampu melakukan segala hal yang tidak mungkin karena tidak terbatas kuasanya. Allah tidak terbatas, unlimited. Allah tidak terbatas. Nah, pentingnya knowledge, saya lebih senang kata knowledge itu kata pengenalan. Pentingnya kita kenal Tuhan itu dengan benar. Dalam hal ini, Abraham dan Sarai terkondisi karena keadaannya. Dan dia tidak mengenal Allah yang berjanji, Allah yang memanggil, Allah yang akan memberikan anak kepada mereka. Dia tidak ingat karena dia tidak kenal. Karena itu Allah memperkenalkan dirinya. Ini pelajaran bagi kita, pentingnya knowledge, pengetahuan kita tentang Allah. Karena itu saya izinkan besok minggu dalam 3 kali ibadah saya menjelaskan tentang, bahkan minggu depannya juga, tentang mengenal Allah itu bagaimana. Saudaraku, kalau kita tidak kenal Tuhan, maka hidup kita akan susah. Akan susah. Kalau kita tidak mengetahui tentang Tuhan benar. Ketika ada masalah, kita misalnya patah hati, misalnya, aduh nasibku sudah begini ya. Ya sudahlah, minum baygon kan, walaupun baygon rasa jeruk. Ya kan, tetap koit kan. Tapi kita tahu, ya ada firman Tuhan. Tuhan turut bekerja. Ketika kita ingat Roma 8:28, Tuhan turut bekerja, berarti aku nggak boleh patah semangat. Ya, jadi ada hal yang sering kali kita pertanyakan. Ketika ada perasaan khawatir, kalau kita kenal Tuhan, aku memelihara kamu, jangan khawatir. Ketika kita sakit hati, karena orang itu, Tuhan berkata, aku ada bersama kamu, ampunilah mereka. Kalau kita kenal Tuhan, tadi pagi saya katakan, kita siap ada di bawah otoritas Dia. Kita minta, kita nurut apa menjadi pesan, kita mau tunduk submit, kita ikuti instruksinya. Kalau kita kenal, masalahnya seringkali kita berdasarkan apa yang saya rasakan. Cobalah kalau Anda dikecewakan, berlututlah berdoa, Tuhan kok aku dikecewakan oleh si A. Tuhan, bolehkah saya kecewa, bolehkah saya sakit hati, bolehkah saya dendam? Saya yakin kalau Anda kenal Tuhan, Anda akan menjaga sikap saudara. Jadi pengenalan saudara kepada Tuhan akan menentukan sikap saudara. Karena Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi pengenalan akan Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang berubah. Menjaga sikap batin, sikap hidup kita. Sehingga kita tetap menjaga attitude kita. Ingat,
Dale Carnegie dengan tim meneliti 16.000 eksekutif yang membuat berhasil sangat mengejutkan. Karena skill, soft skill, saudaraku, hanya berapa persen? 15% saja. Yang membuat orang sukses itu adalah attitude, sikap. 85% dari 16.000 yang sukses itu, mereka sukses oleh karena sikap hidup. Mari saudaraku, sikap hidup kita ini sangat ditentukan dari sejauh mana kita kenal Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara tidak akan gampang asal-asalan. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara punya komitmen. Tidak punya alasan. Ya saudara, kalau saya gunakan alasan untuk tidak melayani, hari ini saya tidak sanggup berkhotbah. Dalam berapa hari saya tidak bisa tenang karena diganggu oleh situasi keadaan. Jujur. Kalau hanya berdasarkan emosi, situasi, keadaan, kita tidak bisa apa-apa. Tapi saya sadar, ya karena saya butuh Tuhan, Tuhan mampukan. Mari kita belajar, kenalilah Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhan, saudara akan merasa enjoy. Ketika khawatir, serahkan khawatirmu. Maka Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7. Ini yang pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua, ingat kasih setia Tuhan. Ada banyak ayat tapi saya tidak baca semuanya. Saya baca ayat 4 sampai 8. Kejadian 17 ayat 4 sampai 8, demikian firman Tuhan. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yang seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Saya perlu baca juga tentang Sarai. Ya. Ayat 15. Kita baca ayat 15, tolong ditayangkan. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman pada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikannya kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Wow, ini sesuatu luar biasa. Orang sudah berumur 99 tahun. Saudaraku, dikatakan tahun depan kamu akan punya anak, umur 100 tahun. Istri umur 89 tahun. Berubah dari Sarai menjadi Sarah. Menjadi ratu, ibu dari anak-anak, ibu dari bangsa-bangsa. Saudara yang saya kasih, Abraham diingatkan mengenai janji dan kesetiaan Tuhan. Abraham, Sarai, kalian berdua akan punya anak. Saudaraku, perjanjian ini tidak didasarkan, dengarkan ini penting sekali. Konsep teologi ini perlu kita pahami. Jadi perjanjian ini tidak didasarkan pada Abraham. Karena dia taat, karena dia baik. Perhatikan. Abraham jelas tidak benar, tidak beres hidupnya. Dia melakukan perbuatan tidak benar. Jadi bukan karena ketaatannya, tapi diberikan dan tergantung pada karakter Tuhan. Mengapa ada berkata begini ya, mari kita baiki Tuhan supaya Tuhan baik dengan kita. Saudara, ini pernyataan keliru. Ada pendeta yang mengajar seperti itu. Mari kita baiki Tuhan supaya Tuhan baik dengan kita. Saudara, mau baik atau tidak baik, Tuhan tetap baik.
Perhatikan, saya selalu terkesan dengan Roma pasal 5 ayat 6. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita masih lemah. Roma 5 ayat ke-8, ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 9-10, ketika kita masih seteru musuh. Justru Allah menyatakan kasih-Nya. Dia mati di salib untuk kita. Jadi perbuatan Allah, sikap Allah bukan oleh karena kita. Itu tergantung pada karakter Allah sendiri. Bagi kita itu adalah privilege. Hak istimewa yang Tuhan berikan. Yang kita sebut anugerah Allah. Ingat, kita menjadi anak-anak Tuhan hari ini, kita ada di gereja. Kita bisa menyembah Allah, kita bisa berdoa secara pribadi kepada Allah. Kita bisa memanggil Allah ya Abah, ya Bapa. Kita bisa bersekutu menyembah pada Allah. Kalau bukan oleh karena anugerah Allah enggak mungkin. Karena kondisi manusia itu berdosa. Dan akibat dosa itu maut. Anugerah. Jadi kalau sampai Allah memilih Abraham, bukan karena Abraham hebat. Dan memang Allah yang berdaulat. Nanti kita akan bicara khotbah dan minggu datang tentang Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat. Menyatakan kedaulatannya memilih Abraham. Misal contoh orang Israel. Kenapa kok Allah memilih Israel? Ya karena janji Allah kepada Abraham. Kenapa tidak milih bangsa lain? Bahkan ironis kan, Israel yang dipilih sampai hari ini hanya 2% yang menjadi Kristen. Gereja banyak di Yerusalem. Tapi Israel hanya berapa? Yang saya kenal baik ada satu bapak. Itu saja dibaptis di Kanada. Pak Afi, sudah umur 70-an. Itu guide kami di sana. Asli orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan nama Abraham diubah menjadi Abraham. Bapak segala bangsa. Nama Sarai diganti menjadi Sarah. Sarah itu suka berdebat rupanya. Jadi yang suka ngeyelan, suka berdebat itu panggil Sarai, Sarai. Ya. Ya, tapi diubah menjadi Sarah, ratu atau ibu dari bangsa-bangsa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini. Tuhan mengharapkan ketaatan kita. Memang. Dia mengharapkan kita taat. Ya, dia tidak memaksakannya. Tapi keluar dengan sukarela dari hati pada saat kita melihat kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Kita tahu karakter Tuhan, dia setia. Tapi karena dia setia, kita dituntut juga setia. Maksud saya begitu. Jadi biarlah kita taat bukan oleh karena dipaksa. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian 17 ayat 23-27, respon dari Abraham. Coba kita lihat, tidak usah baca ayat ini, saya baca yang ayat saya lewati. Coba kita lihat Kejadian pasal 17 ayat yang ketiga. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Lalu ayat 17. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham. Ya, tertunduklah Abraham. Namun ada perdebatan. Nanti kita akan bahas bagian ketiga. Jadi kita melihat sikap Abraham belum sepenuhnya. Tapi ketika Tuhan katakan, Abraham, kamu akan menjadi bapak segala bangsa. Kamu akan punya anak. Dan yang dilakukan oleh Abraham sesuatu yang menarik. Wah, ini pilihan Allah jatuh kepada dia untuk menjadi bapak segala bangsa. Ini sebuah anugerah. Nah responnya kalau sudah membaca Kejadian 17 ayat 23-27, dia disunat, Ismail disunat. Ya, bayangkan dengan alat yang sederhana, dengan batu waktu itu. Ya, sekarang aja walaupun pakai laser, ya mungkin sementara nggak sakit karena dibius. Betapa sakitnya Abraham. Tapi itulah sebagai wujud ketaatannya kepada Tuhan. Ada perjanjian sunat di situ dilakukan. Ya saudaraku yang saya kasih. Jadi pengetahuan kita tentang Tuhan seharusnya mengubah hidup dan hati kita. Kalau kita tahu semua oleh karena anugerah Tuhan. Bukan oleh karena Anda dan saya. Tuhan melakukan sesuatu semata-mata karena Tuhan. Sebagian Tuhan memperlakukan Abraham dan Sarai dipilih. Jadi nenek moyang orang Israel. Demikian juga saudara dan saya. Sebab itu jangan kita merasa sombong. Ya, mari kita belajar
meresponi apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Poin yang ketiga sesuai dengan tema kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, jadi ketika Tuhan bicara Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, akan melahirkan anak. Bayangkan sekarang, ya, usia 99 tahun. Diganti nama dari Abram menjadi Abraham. Bapak segala bangsa. Kita baca tadi ayat 17, saya baca ulang. Pasal 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun ini melahirkan seorang anak? Dia tertawa. Itu respon ketika diberikan pergantian nama. Saudara, coba kita lihat pasal 18. Bagaimana Sarai ketika dikunjungi oleh malaikat. Kejadian 18 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan. Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, padahal sudah diganti nama ya menjadi Sarah. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayat 14, ini ayat menjadi berkat bagi saya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabannya apa? Kalau saya ulang lagi, kalau Allah berbicara pada kita saat ini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabannya apa? Tidak ada. Saudaraku, saya baca. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, ketika kau Abraham umur 100 tahun, kau Sarah berumur 90 tahun, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, kalau kita melihat kelanjutan ini, Abraham percaya. Abraham percaya. Mari kita belajar, tetap percaya kepada Tuhan, walaupun kadang-kadang aneh, gak masuk di akal. Berapa orang yang saya kenal, yang dikatakan mandul tidak punya anak, setelah 15 tahun diberikan anak. Ya, mereka belajar menyerah kepada Tuhan. Saya katakan Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita sukai menjadi alat yang Tuhan ingin lakukan itu. Namun seringkali kita tidak siap menerimanya. Dalam hal ini Abraham dan Sarai, kondisinya yang dipakai menjadi alasan karena kondisi umur. Gak mungkin. Artinya sesuatu yang gak mungkin bisa dilakukan. Tetapi hari ini kita belajar. Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ingat, ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak dan beri dia nama Yesus. Maria juga sama seperti Abraham. Dalam Lukas pasal 1 ayat 34, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Memang secara hukum dia sudah bersuami, namanya Yusuf. Tetapi mereka tetap menjaga kekudusan hubungan biologis belum. Karena orang-orang Yahudi, Yudaism begitu ketat. Tidak boleh melakukan hubungan seks di luar nikah. Kalau ketahuan dirajam batu. Karena itu enggak heran. Ketika Yusuf mendapat kabar kalau tunangannya sudah hamil. Dia ingin menceraikan diam-diam. Karena dia tahu ada konsekuensi. Yang diterima akan dikucilkan dari masyarakat, akan dirajam batu karena dia ingin menghormati Maria. Sekarang malaikat Gabriel berkata pada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri dia nama Yesus. Lukas 1 ayat 31 dan seterusnya. Respon Maria, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Kata bersuami dalam bahasa Yunaninya, aku belum kenal laki-laki. Maaf ya, kalau pakai bahasa gaulnya, aku belum diapa-apain oleh Kang Yusuf. Mungkin bahasa kasarnya, aku belum digituin.
Aku masih gadis. Mana mungkin seorang gadis bisa punya anak. Jadi kita melihat, saudaraku, Maria mempertanyakan juga. Dan kita nggak jauh beda seperti Maria dan Abraham. Kerap kali kalau kita bicara tentang masa depan, yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita adalah masalah-masalah yang ada di depan kita ini. Selalu kita berkata impossible. Ya. Kita berkata enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Mari kita belajar dari Abraham. Meskipun Abraham tidak ada harapan, dia percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan pun memanggil kita demikian. Jadi apapun hidup kita saat ini, saya enggak tahu apa menjadi problem saudara. Ya, apa pergumulan saudara hari ini yang baru belum berapa lama, berapa bulan di Semarang mungkin sedang kuliah, ada kesulitan, saya nggak tahu, tapi Tuhan juga tahu. Dia memanggil kita untuk percaya penuh kepada Dia. Apapun masalah saudara, belajar mempercayakan masalah saudara kepada Tuhan. Jangan yang lain. Jangan cari orang pintar. Mungkin kalau di Sumatera nggak ada istilah orang pintar ya. Orang pintar itu istilah di Jawa paranormal. Tahu sudah arti paranormal? Kata paranormal, kata para itu dalam bahasa Yunani itu hampir. Berarti kalau dipadukan paranormal, hampir normal. Saudara normal? Normal. Jangan datangi orang yang hampir normal. Amin. Belajar. Ya. Nah saudara yang saya kasih, saya tidak panjang lebar. 3 hal ini menolong kita. Ketika Allah berkata, aku adalah Allah Maha Kuasa, El Shaddai. Marilah kita kenalilah Dia. Adanya pengenalan memungkinkan kita berkata tidak terhadap hal yang tidak berkenan. Ketika ada keinginan-keinginan yang tidak pantas, kita berkata tidak. Karena kita tahu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita berkata Allah Maha Kuasa yang datang menghampiri Abraham, kita ingat bagaimana kasih karunia, bukan karena Abraham hebat. Karena itulah anugerah Allah. Demikian juga untuk kita. Terakhir, apapun keadaan saudara, jangan pernah meragukan Tuhan. Adik-adik yang saya kasih, saya berkata selama ini Anda bergantung pada orang tuamu. Ya sampai hari ini pun tetap orang tua memperhatikan saudara. Mengirim uang. Tapi paling tidak perhatian orang tua mulai berkurang. Di sini saudara belajar bagaimana mempercayakan Tuhan. Gantikanlah posisi Tuhan dalam hidup saudara. Saya bersyukur dengan 2 anak saya. Mereka tidak banyak bergantung. Coba mengatasi, kadang-kadang dikasih uang protes, enggak usah. Karena mereka belajar mencari uang dengan cara sendiri. Kita belajar hari ini, El Shaddai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.